Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan bersama-sama mendiskusikan materi tentang peran sistem imun dan patofisiologi daripada penyakit autoimun. Ya, oke. Sebelum kepada konteks masalah kesehatan yang ada kaitannya dengan sistem imun, gitu ya, kita coba mereview kembali terkait dengan apa itu sistem imun, gitu ya. Sistem imun atau pertahanan tubuh merupakan sistem yang berperan penting di dalam menjaga kesehatan tubuh karena peran daripada sistem imun itu salah satunya adalah yang itu sebagai sesuatu yang kita ketahui bersama bahwa peran yang utama daripada sistem imun itu adalah menjaga dan mengenali daripada bakteri atau mungkin benda asing yang masuk ya, yang atau sel-sel abnormal yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini yang tentunya harus kita pahami bersama terkait dengan sistem imun atau sistem imunitas dalam tubuh kita. Nah, uh, ada beberapa istilah yang ada kaitannya dengan uh, sistem imun gitu ya, atau imunitas ya. Ada imunitas, ada sistem imun, ada respon imun ya. Imunitas ya, kita coba imunitas, sering kita mendengar istilah imunitas ya, bahkan kita sering menyampaikan imunitas dan seterusnya. Imunitas itu menjadi salah satu bentuk ini ya, respon daripada tubuh ya terhadap adanya suatu penyakit ya, atau suatu mikroorganisme yang itu masuk ke dalam tubuh kita dan menjadikan sumber daripada munculnya atau terjadinya infeksi ya. Jadi imunitas merupakan resistensi terhadap penyakit, terutama yang penyakit itu disebabkan karena infeksi ya. Kemudian gabungan daripada sel ya, sel molekul, kemudian jaringan gitu ya, yang berperan dalam resistensi terhadap terjadinya infeksi itu disebut dengan sistem imun ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa satu sistem itu kan disusun, dibentuk dari berbagai faktor, berbagai aspek gitu ya, terdiri dari sel, kemudian organ dan seterusnya kan gitu. Nah, gabungan dari beberapa sel molekul, jaringan dan seterusnya yang itu memberikan peran serta di dalam resistensi atau mencegah terjadinya infeksi disebut dengan sistem imun. Kemudian yang ketiga ada respon imun. Respon imun itu diartikan sebagai reaksi yang dikoordinasi oleh sel-sel dan molekul-molekul terhadap adanya mikroba atau benda asing atau sel abnormal yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi reaksi daripada adanya sel abnormal ya, atau mungkin bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita itu disebut dengan respon imun. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya mekanisme bagaimana sistem imun kita itu bekerja dalam tubuh kita. Ada 3 lini ya, ada 3 lini atau lapis, 3 barier gitu ya, pertahanan tubuh kita itu. Yang pertama adalah lini lini 1 ya. Itu terdiri dari barier fisik dan barier kimia gitu ya. Ada lini 1 itu barier fisik dan barier kimia gitu ya. Kita tahu bahwa fisik ya, barier fisik ini salah satu contohnya adalah apa namanya, lapisan kulit. Ini adalah lini yang pertama gitu ya. Kemudian juga ada sel mukosa ya, asam lambung. Nah, itu adalah lini yang pertama ya, kelompok yang mungkin barier kimia. Kalau barier fisik kita tahu bahwa kulit gitu ya, itu adalah barier fisik. Kemudian pertahanan yang kedua atau lini yang kedua adalah fagositosis dan inflamasi. Nanti yang kita akan coba membahasnya lebih detail untuk yang lini kedua. Dan yang lini ketiga adalah seluler, terdiri dari seluler dan humoral. Ya, oke. Jadi ada 3 lini mekanisme pertahanan tubuh kita. Nah ini
Kalau kita melihat dari ini terkait dengan apa namanya yang lini tiga lini tadi ya, eh, fisik ya, kita tahu bahwa fisik kulit ya, selaput lendir ya, kemudian silia ya, bulu ini ya, misalkan di bulu hidung gitu ya, kemudian kalau yang bersifat kimiawi gitu ya, misalkan asam lambung gitu ya, itu juga bagian daripada eh, apa namanya barrier untuk yang kimiawi ya. Ada yang sifatnya adalah spesifik ya, kemudian ada yang spesifik. Kalau kita melihat dari pengertiannya, definisinya bahwa yang non spesifik eh, itu sifatnya adalah alamiah gitu ya. Artinya memang secara alami tubuh itu menyediakan menyediakan sistem imun itu ya untuk membentengi, untuk menjaga daripada pertahanan tubuh kita dari adanya infeksi gitu ya. Dan itu sifatnya karena non spesifik ya, sifatnya umum gitu ya. Sifatnya umum. Ya, semua sel atau mungkin bakteri atau benda asing yang masuk itu dia akan memberikan respon ya terhadap sistem imun yang sifatnya non spesifik ya, karena bersifat keseluruhan gitu ya, tidak spesifik pada penyebab infeksi tertentu atau bakteri tertentu ya. Tetapi juga ada apa namanya istilahnya kekurangannya atau mungkin ada kelemahan daripada non spesifik ini ya, karena sifatnya umum maka kecenderungannya memang ketika bakteri atau eh, benda asing yang masuk yang merusak yang bisa menyebabkan infeksi itu banyak secara jumlah, secara kuantitas dan mungkin juga secara apa namanya hmm, memberikan dampak terhadap infeksi itu jauh lebih luas gitu ya. Nah, seringkali sistem imun yang sifatnya non spesifik ini tidak bisa menjadi ini ya, tidak bisa mengalahkan daripada eh, infeksi yang mungkin secara kuantitas jumlahnya lebih banyak gitu ya. Nah, itu memerlukan yang namanya sistem imun yang sifatnya lebih lebih spesifik gitu ya, lebih khusus gitu ya. Makanya ada yang eh, sistem imun yang spesifik ya. Ada sel T gitu ya, humoral sel B, imunoglobulin dan seterusnya. Itu adalah yang spesifik ya. Nah, mungkin secara umum ya perbedaan dari kedua sistem imun ini adalah yang pertama kita lihat dari sifatnya ya, dari resistensinya ya. Non spesifik tidak berubah oleh adanya infeksi. Ya, dia tidak bisa ketika eh, misalkan penyebab infeksinya adalah A gitu ya. Kemudian mungkin di satu waktu dengan berbeda waktu gitu ya, penyebab infeksinya mungkin lain gitu ya, kumannya atau apa namanya bakterinya berbeda. Nah, dia tidak akan bisa ini ya menyesuaikan daripada perubahan penyebab infeksi tadi gitu ya, karena dia sifatnya adalah umum. Nah, kemudian kalau yang spesifik ya membaik oleh infeksi berulang karena eh, karena dia memiliki sifat memori. Jadi artinya bahwa ketika ada infeksi yang sama gitu ya, penyebab infeksinya sama gitu ya, dia akan jauh lebih ini ya, jauh lebih mudah untuk mengenali ya, sehingga ketika infeksi itu berulang ya, itu akan lebih mudah dikenali dan dikendalikan oleh sistem imun yang sifatnya adalah spesifik. Kemudian terkait dengan sifat yang kedua adalah spesifisitasnya gitu ya. Ya, kalau non spesifik tadi yang saya sampaikan umum gitu ya. Ya, semua mikroba, semua bakteri gitu ya, bisa dikenali oleh yang sifat yang imunitas yang non spesifik ini. Ya. Untuk yang spesifik karena tertentu saja mikrobanya atau sel ini ya apa namanya benda asingnya itu yang masuk itu hanya spesifik saja gitu ya. Kalau dia tidak spesifikasinya dia tidak bisa mengenali. Nah, ini yang menjadi apa namanya perbedaan yang mendasar daripada kedua jenis sistem imun ini. Ya. Nah, kemudian karena kita berbicara tentang sistem imun maka tidak lepas dari eh,
apa namanya proses adanya infeksi gitu ya, karena imunitas itu ya erat kaitannya dengan proses infeksi kan gitu ya. Kalau kita berbicara tentang proses infeksi ya, maka ada beberapa apa namanya proses dua besar di sana ya, dua proses besar di sana, yaitu proses makrofag dan sel mas gitu ya. Nah ini coba kita ilustrasikan bahwa ini adalah gambar kulit gitu ya. Kemudian di sini ini adalah lapisan kulit ya. Kemudian ada benda yang masuk gitu ya. Anggaplah ini misalkan tertusuk duri ya. Kemudian duri itu membawa apa namanya bakteri ya. Ada yang masuk ke dalam lapisan kulit ya. Ini adalah bakteri yang masuk yang melalui perlukaan tadi ya. Nah, itu nanti secara apa namanya? Secara alamiah gitu, secara alamiah gitu ya. Tubuh akan merespon adanya bakteri yang masuk itu melalui satu proses makrofag residen ya, makrofag residen ya, makrofag residen. Jadi kalau namanya makrofag berarti ini apa merusak daripada bakteri atau kuman yang masuk ke dalam tubuh tadi itu ya, makrofag residen. Bagaimana kemudian proses makrofag residen itu bisa kemudian menghancurkan atau melawan daripada bakteri yang masuk gitu ya. Nah, sebetulnya sebelum kemudian terjadi kemudian sampai dengan dihancurkan daripada bakteri ini gitu ya, ada satu proses yang namanya proses fagositosis gitu ya. Proses fagositosis, di mana dalam proses fagositosis ini ya, kalau kita kembali ke slide yang sebelumnya tadi, nah, tadi. Nah, ini ya, di pertahanan kedua ini ya, sebelum inflamasi ini kan ada proses fagositosis ya, fagositosis, di mana dalam proses fagositosis itu ada apa namanya 5 tahapan fagositosis gitu ya. Yang pertama adalah proses tahapan rekognisi ya. Rekognisi itu adalah pengenalan ya. Jadi ketika ada bakteri yang masuk gitu ya, maka sel sistem imun itu akan mengenali kira-kira ini jenis apa bakteri yang masuk itu ya, inflamasinya jenis apa ya, pengenalan. Kemudian setelah terjadi proses rekognisi gitu ya, kemudian yang kedua adalah ke proses atau tahapan kemotaksis ya. Nah, setelah dikenali kemudian dia proses bergerak ya. Imunitas atau sistem imun tadi bergerak untuk mendekati bakteri tadi ya. Itu namanya proses kemotaksis. Kemudian setelah proses kemotaksis selanjutnya adalah proses adesi. Adesi itu ada perlengketan. Ketika sudah dikenali, kemudian didekati, kemudian terjadi perlengketan di sana, ya. Atau adesi, dan setelah adesi ada proses ingesti atau menelan gitu ya, memfagosit tadi, merusak gitu ya, apa namanya sel bakteri yang masuk. Dan yang terakhir dari proses fagositosis itu ada namanya proses digesti atau dicerna. Nah, ini adalah proses-proses yang sebetulnya terjadi sebelum proses inflamasi itu terjadi ya. Nah, dari proses fagosit itu ya, dari proses fagositosis itu dia akan menghasilkan dua unsur, yaitu sitokin dan kemotaksin ya, sitokin dan kemotaksin. Nah, sitokin dan kemotaksin ini eh, berpengaruh terhadap proses infeksi berikutnya. Artinya ketika ada infeksi yang berulang gitu ya, dengan bakteri atau kuman yang sama gitu ya, dia akan mudah untuk mengenali daripada bakteri atau kuman yang masuk tadi ya. Nah, ini adalah eh, apa namanya sitokin dan kemotaksin ya. Jadi berfungsi untuk mempermudah mengenali daripada apa namanya ketika ada infeksi yang berulang ya. Kemudian yang berikutnya setelah tadi proses makrofag itu ada sel mas ya, sel mas. Nah,
Sel mas kalau di sini ini yang makrofag ya, kemudian di sel mas ini ya. Setelah tadi dirusak gitu ya. Ini adalah ada sel mas ya, atau mast cell gitu ya. Berfungsi untuk mendeteksi bakteri ya, mendeteksi bakteri. Bagaimana proses mendeteksi bakterinya ya? Dengan mensekresi atau menghasilkan yang namanya histamin ya. Nah, ini dengan menghasilkan yang namanya histamin ya. Nah, kita tahu bahwa histamin itu eh, salah satunya memiliki fungsi sebagai vasodilatasi ya, vasodilatasi daripada arteri atau pembuluh darah arteri yang sifatnya adalah lokal. Yaitu yang pertama, fungsi daripada histamin. Jadi proses atau terjadinya vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Kemudian yang berikutnya, fungsi yang kedua adalah fungsi permeabilitas kapiler. Ya, di mana ketika ketika sel mas ini apa namanya terjadi pada saat terjadinya infeksi gitu ya, maka fungsi histamin yang kedua adalah meningkatkan daripada permeabilitas daripada kapiler ya atau pembuluh darah ya, permeabilitasnya ditingkatkan. Nah, apa yang akan terjadi dari kedua peristiwa vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler ini ya. Nah, ini ya, ini vasodilatasi dan permeabilitas daripada kapiler. Untuk yang vasodilatasi daripada pembuluh darah arteri gitu ya, maka di situ akan meningkatkan daripada aliran darah ya, aliran darah ke jaringan. Jadi ketika kita tahu bahwa proses vasodilatasi pelebaran pembuluh darah, maka yang terjadi adalah aliran daripada pembuluh darah itu akan aliran daripada darah itu akan meningkat. Nah, itu yang untuk yang vasodilatasi. Kemudian yang apa namanya peningkatan permeabilitas pembuluh darah, gitu ya, pembuluh darah kapiler, gitu ya, itu dia akan menghasilkan yang namanya akumulasi cairan, ya, pada saat terjadinya proses infeksi, ya. Jadi untuk yang arteri vasodilatasi, ya, itu meningkatkan aliran darah, ya, di pembuluh darah, terutama yang ke area yang terjadi infeksi gitu ya. Kemudian yang permeabilitas, peningkatan permeabilitas itu menyebabkan akumulasi daripada cairan. Nah, apa yang terjadi dari peningkatan eh, aliran darah dan juga akumulasi cairan tadi itu, kita mengenal yang namanya istilah tanda-tanda infeksi ya. Ada redness, ada heat, ada swelling dan pain ya. Kalau mungkin bahasanya yang teman-teman istilah lainnya adalah dolor ya atau rubor, kemudian ada kalor, tumor dan dolor ya. Redness, redness itu adalah rubor ya atau red, red itu kemerahan ya. Jadi peningkatan aliran darah ke apa namanya ke area infeksi tadi itu ya, itu akan menimbulkan reaksi kemerahan atau redness atau rubor ya, karena adanya aliran yang apa namanya yang meningkat ya, aliran darah yang meningkat tadi. Kemudian yang kedua, heat itu adalah panas atau kalor ya. Jadi peningkatan aliran darah itu juga menimbulkan proses apa namanya kalor di area terjadinya infeksi ya, terjadinya infeksi. Kalau itu kita kaitkan dengan apa namanya itu konsep kimiawi gitu ya, maka itu kan dulu ada fisika kimia fisika keperawatan itu, maka ketika pembuluh darah yang mengalir ke area tertentu gitu ya, itu akan meningkatkan gesekan dari pembuluh darah dan juga darah yang ada di dalam pembuluh darah itu, dan itu akan menghasilkan satu apa namanya panas atau kalor. Kalau kita melihatnya dari konsep fisika gitu ya. Kemudian dari peningkatan akumulasi cairan tadi itu akan menyebabkan dua hal, yaitu swelling atau tumor ya. Jadi cairan yang terakumulasi itu akan menimbulkan apa namanya tumor atau swelling atau pembengkakan yang menjadi bengkak ya, di area luka, di area infeksi menjadi bengkak atau swelling. Kemudian yang terakhir adalah reaksinya adalah dalam bentuk pain atau nyeri ya atau dolor.
Ya, nah ini yang sering kita istilahkan dengan tanda-tanda infeksi, ya, tanda-tanda infeksi. Oke. Nah, itu terkait dengan sistem imun dan bagaimana reaksi daripada sistem imun ketika terjadi suatu proses inflamasi atau infeksi. Nah, yang berikutnya adalah kondisi-kondisi yang disebut dengan autoimun, gitu ya. Nah, kondisi autoimun adalah suatu kondisi di mana terjadinya penyakit itu akibat imun sistem atau sistem imun yang menyerang tubuh seseorang, gitu ya. Jadi imunitasnya itu menyerang tubuhnya sendiri. Itu disebut dengan autoimun, ya, autoimun. Kemudian terjadinya autoimun itu karena adanya kesalahan dalam koordinasi, ya, koordinasi dari sistem imun, ya. Jadi salah mengenali ketika tadi dalam proses inflamasi seperti yang tadi saya contohkan, bahwa ketika ada bakteri yang masuk, ada sel-sel yang itu membahayakan bagi tubuh, itu kan tubuh akan bisa mengenali, gitu ya, melalui suatu proses yang disebut dengan lini kedua tadi, ya, melalui proses fagositosis, ada rekognisi, ada kemotaksis, ada adesi. Nah, pada saat proses rekognisi atau pengenalan itu, dia tidak bisa mengenali mana ini yang baik, ya, mana ini sel yang baik, mana ini sel yang merusak, mana ini sel yang membahayakan. Nah, sehingga terjadi satu kondisi kesalahan dalam koordinasi yang harusnya itu dirusak, justru malah tidak dirusak, atau mungkin sebaliknya, yang itu justru malah sebetulnya sel-sel bagus justru malah dirusak, ya, sehingga terjadi satu kondisi kesalahan dalam koordinasi sistem imun. Hal ini terjadi karena adanya, bisa karena faktor genetik atau mungkin karena faktor lingkungan, ya, karena memang sampai dengan eh, saat ini terkait dengan autoimun itu masih belum secara pasti penyebabnya apa, gitu ya. Nah, bagaimana patofisiologi daripada autoimun, gitu ya? Bahwa dalam kondisi yang normal, sistem kekebalan tubuh itu berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan organisme asing, ya, seperti bakteri atau virus. Nah, ketika ada bakteri atau virus yang masuk, gitu ya, maka sistem imun itu akan melepas protein yang disebut dengan antibodi untuk melawan dan mencegah terjadi infeksi tadi, ya. Ketika apa namanya, kalau dalam secara detailnya tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika ada sel yang masuk bakteri, entah itu bakteri atau mungkin virus, ya, atau mungkin sel-sel lain yang itu merusak tubuh, gitu ya, maka akan dikenali, dan ketika sudah dikenali maka imun itu, sistem imun itu akan bergerak mendekat, ya, atau dalam istilahnya adalah kemotaksis tadi, ya. Nah, ketika proses fagositosis itu sudah terjadi, maka akan menghasilkan beberapa respon imun, gitu ya. Kalau yang lini kedua itu, ya, lini kedua itu dia akan menghasilkan yang namanya sitokin dan kemotaksin tadi yang seperti saya sampaikan, ya. Kemudian setelah itu ada proses mast cell tadi. Dia akan menghasilkan histamin dan proses vasodilatasi dan kemudian peningkatan dari permeabilitas tadi. Itu untuk yang lini kedua, ya. Nah, ini yang kondisi yang autoimun itu tentunya juga tidak hanya sebatas pada lini yang kedua, gitu, karena ini sudah terkait dengan apa namanya, ya, masalahnya di tingkat yang lebih serius, tidak hanya di tahapan pertahanan lini kedua, ya, sudah ke tingkat sel, tingkat hormonal, gitu ya. Sehingga proses itu pun terjadi sebetulnya tidak kemudian serta-merta dalam kurun waktu yang singkat, gitu ya. Tentunya juga proses autoimun itu sebetulnya terjadi di apa namanya, waktu yang mungkin perlu waktu yang panjang, gitu ya. Nah, akan tetapi pada penelitian dengan autoimun, sistem kekebalan tubuh itu menganggap sel tubuh yang sehat sebagai zat asing, ya, atau apa namanya, benda asing yang harus dilawan, gitu ya. Akibatnya apa? Antibodi yang dilepaskan sistem kekebalan itu menyerang sel-sel yang sehat, sehingga disebut dengan autoimun, ya. Nah, penyebabnya apa, gitu ya? Jadi seperti saya sampaikan, sampai dengan saat ini belum diketahui, gitu ya, penyebab secara pastinya, ya. Namun ada beberapa faktor yang diduga ini apa namanya, menjadi meningkat risikonya, gitu ya, meningkatkan risiko daripada
terkena penyakit autoimun. Apa itu? Misalkan ada riwayat keluarga memiliki riwayat penyakit autoimun dalam keluarga, menderita infeksi bakteri atau virus yang sifatnya adalah kronis, gitu ya, sifatnya kronis. Apa itu? Misalkan HIV/AIDS, ya, pokoknya penyakit-penyakit yang infeksi yang disebabkan karena virus dan bakteri yang bersifat kronis. Kemudian yang ketiga adalah terkena paparan bahan kimia, ya, jadi paparan bahan kimia yang terus-menerus dalam kurun waktu yang lama itu juga meningkatkan risiko terjadinya penyakit autoimun. Kemudian perilaku merokok, ya, atau mungkin perilaku sehat ini ya, yang lain yang bisa merusak kesehatan kita, ya, merokok, miras dan seterusnya, itu juga bisa secara, kalau kayak kita kaitkan dengan sistem imun, itu bisa merusak atau mungkin bahkan menurunkan sistem imun tubuh, ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kondisi obesitas, ya, kondisi obesitas. Nah, ini kalau kita berbicara tentang obesitas, maka seringkali dikaitkan dengan proses metabolisme, ya, terjadinya proses metabolisme yang tidak tidak normal, gitu ya, tidak apa namanya, sehingga itu meningkatkan risiko terhadap adanya infeksi dari penyakit autoimun ini, ya. Nah, gejalanya, gitu ya, secara umum memang yang seringkali dirasakan untuk yang gejala autoimun itu adalah nyeri, gitu ya, nyeri. Tetapi nanti seiring dengan proses berjalannya penyakit, biasanya nanti secara spesifik, gitu ya, sesuai dengan penyakit autoimun yang muncul, karena kan autoimun kan banyak, ya, banyak macamnya kan gitu. Nah, beberapa gejala awal yang mungkin hampir sama secara umum, gitu ya, itu merasa lemas, otot pegal, nyeri sendi, ya, ruam, demam yang hilang timbul, bengkak. Ini kan tanda-tanda infeksi secara umum kan gitu. Ya, jadi secara umum ya biasanya terkait dengan seperti halnya penyakit-penyakit infeksi pada umumnya, ya. Meski menimbulkan beberapa gejala awal yang sama, masing-masing penyakit autoimun tetap gejala spesifik, ya. Nah, misalkan di situ terkait dengan apa namanya, misalkan yang penyakit autoimun lupus misalkan. Nah, misalkan nanti selain dia ada nyeri, misalkan di situ ada ruam, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana apa namanya penata laksanaan perawatan terutama pada pasien dengan autoimun, gitu ya. Kita tahu bahwa autoimun itu kan satu penyakit yang disebabkan karena ini ya, salahnya koordinasi dari imun, gitu ya. Sehingga penata laksanaannya ya bersifat simptomatis, ya, untuk yang penata laksanaan keperawatan, ya. Tentunya nanti ada juga penata laksanaan medis, ya, dan itu menjadi kewenangan medis kan gitu. Nah, untuk yang di keperawatan tentunya penata laksanaannya bersifat simptomatik, artinya sesuai dengan keluhan yang terjadi, keluhan yang muncul. Kalau dia misalkan nyeri, gitu ya, ya berarti ya penata laksanaannya misalkan adalah berkaitan dengan manajemen nyeri, ya. Untuk yang non farmakologi misalkan dengan distraksi, dengan manajemen nyeri yang lain, gitu ya. Kemudian yang dengan farmakologi ya tentunya dengan pemberian obat-obatan untuk mengurangi atau menurunkan keluhan nyerinya. Atau misalkan pada gejala autoimun yang muncul adalah selain nyeri ada masalah terkait dengan integritas kulit, ya. Maka penata laksanaannya atau asuhan keperawatannya ya asuhan keperawatan untuk kerusakan integritas kulit, gitu ya. Bagaimana menjaga kulit, ya, integritas kulit itu bisa terjaga dengan baik sehingga tidak kemudian meningkatkan daripada risiko infeksi dari luar. Nah, ini yang penata laksanaan untuk yang keperawatan, ya. Untuk yang medis tentunya juga kita tahu bahwa ini kan penyakit-penyakit autoimun seringkali yang diberikan obat-obatan yang terkait dengan untuk meningkatkan atau untuk berkaitan dengan obat-obatan yang autoimun, ya, SID dan seterusnya. Ya, untuk yang di keperawatan sifatnya adalah simptomatis dan sesuai dengan gejala yang ada atau gejala yang muncul, ya. Itu yang saya kira yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sistem imun dan masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan gangguan daripada sistem imun, ya.
baik itu yang karena infeksi maupun karena autoimun, ya, atau penyakit autoimun. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Saya kira itu Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.